Selamat pagi pecinta koi, apa kabar? Lama ya nggak upload video. Nah, kali ini kita mau berbagi informasi lagi terkait ikan koi di channelnya 34 Custom, masih di gravitasi koi. Nah, ini mungkin kolam saya agak berantakan kelihatan, selang aeratornya morat-marit ya. Nah, tadi kemarin itu sempat ada mati lampu ya. Jadi ada pemadaman listrik dari PLN karena ada perbaikan. Ya, akhirnya saya mengandalkan dari aerator ACDC saya. Nah, oke, mungkin dari teman-teman yang pernah tanya dari komen sebelumnya, dari video sebelumnya, ini kuat enggak dan masih berfungsi dengan baik enggak? Nah, oke, saya akan jawab dulu untuk dari pertanyaan teman-teman. Nah, ini berfungsi dengan baik, kekuatannya. Nah, ini bawaannya ya. Ini bawaannya saya bagi jadi beberapa. Nih, yang masuk ke kolam ada dua, kolam besar ya, kolam pet itu ada dua. Itu berfungsi dengan bagus. Nah, di sini saya bagi lagi masuk ke akuarium. Akuarium satu. Nih. Tuh, kelihatan ya gelembungnya ya. Nah, ini saya kasih gini kenapa, nanti saya akan jelaskan. Oke, terus ke sini saya bagi jadi dua lagi. Ada masuk ke akuarium satu dan akuarium yang ke berikutnya. Nih, kenceng ya. Tuh, kelihatan gelembungnya kenceng. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Bagi yang kemarin tanya, ini yang mereknya nih, dia 20 watt, kecil tapi dia mereknya Sansan ya. Sansan 20 watt ACDC air pump. Jadi nah, saat kemarin ada pemadaman listrik, dia mampu sampai 6 jam. Nah, karena pemadaman listriknya sampai sekitar 9 jam, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore kemarin. Jadi dia hanya sampai jam 4 kalau nggak salah, sampai jam 4 dia masih nyala, cuma dia nggak buat menjalankan pompa yang ada di dalamnya. Jadi saya harus akalin dengan saya matikan dulu, baru saya nyalakan, dia akan ngasih oksigen lagi. Nah, ikan koi kuat bertahan berapa jam sih tanpa aerator, tanpa ada sirkulasi air seperti ini? Oke, dari channel yang saya lihat kemarin, jadi sempet saat pemadaman listrik saya sempat was-was juga sih, karena memang aerator nggak jalan, terus sirkulasi air juga nggak jalan, ya agak menakutkan juga sih. Jadi karena durasinya panjang sekali. Nah, ini ada aerator tambahan untuk ini. Jadi kemarin sempet ikannya sudah mulai ke permukaan. Aduh, sorry. Koi-koi saya yang di sini kemarin sudah mulai ke permukaan. Nah, kenapa ke permukaan? Karena mereka kekurangan oksigen. Di dalam akuarium seperti ini mereka kekurangan oksigen, jadi mereka ngambil oksigen yang dari air permukaan, bukan dari langsung atas akuarium gini ya. Karena memang mungkin oksigen yang ada di dalamnya itu sudah mulai menipis. Nah, jadi kemarin saya kasih darurat ini. Jadi yang minimal ada oksigen masuk ke dalam air. Oke, jadi langkah pertama kita perhatiin dulu. Setelah pemadaman listrik nggak ada sirkulasi air, nggak ada aerator yang berjalan, atau saya pakai aerator ini kemarin. Nah, yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah menghentikan pakan, atau jangan memberikan pakan kepada ikan koi kita. Jadi kita puasakan ikan koi kita biar tidak mengeluarkan kotoran yang bisa mengakibatkan peningkatan amoniak yang terlarut dalam air, dan itu bisa meracuni ikan koinya. Oke ya, yang pertama itu jangan dikasih makan.
Ini sampai hari ini juga, ini saya belum kasih makan ikan koi saya karena biar mereka adaptasi, karena kemarin sempat chambernya ini kosong karena kan ada kebocoran di pipanya. Jadi saat sekian jam dia udah mulai airnya habis. Nah, setelah itu langkah keduanya adalah terus awasi ikan koi kita. Nah, kalau mereka masih mau berenang di bawah, itu berarti oksigen terlarut ya dalam air itu masih aman. Nah, tapi kalau mereka udah mulai kayak megap-megap atau napasnya mulai kenceng dan mulai naik ke permukaan kayak yang kemarin itu berarti oksigennya sudah mulai menipis yang ada di dalam air. Itu mungkin sekitar di atas 5 jam ya, di atas 5 jam itu mereka udah mulai merangkak ke permukaan, baik yang ada di kolam vet maupun yang ada di akuarium. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan kalau seperti itu? Nah, kemarin saya menggunakan seperti ini. Jadi saya ambil gayung, saya kucurkan air, saya ambil airnya lalu saya siramkan ke dalam akuarium. Jadi saya membuat oksigen masuk ke dalam air lagi dengan cara seperti itu. Jadi mengairasi air dengan cara membolak-balik air ya. Kita ambil airnya baru kita siramkan lagi pelan-pelan ke kolamnya. Nah, sampai seperti itu berulang-ulang mungkin sampai 20 sampai 50 kali. Nah, setelah itu kita biarkan lagi. Nah, kolam akuarium yang ini yang paling parah kemarin, yang kelihatan sekali ikannya udah mulai menggap-menggap di atas. Saya juga udah mulai khawatir. Nah, mungkin bisa dilihat karena ini memang size-nya udah mulai lumayan besar ya yang di sini. Akhirnya saat lampu sudah menyala, pemadaman udah berakhir, saya kasih aerasi yang sangat banyak sekali. Bahkan saya double seperti ini. Jadi ini saya double biar oksigen terlarutnya itu besar di sini. Nah, ikannya sudah mau berenang lagi seperti ini. Oke. Jadi ikannya udah mau tenggelam di dalam dasar lagi. Jadi berarti oksigen yang terlarut sudah banyak. Nah, ini nanti saya akan lepas. Ini kemarin cuma sementara, yang penting saya kasih aerator yang banyak dulu karena di akuarium yang ini yang paling menegangkan kemarin lihat karena mereka udah naik ke permukaan. Nah, untuk berikutnya setelah seperti ini ikan tetap kita puasakan dulu. Kita nggak tahu kondisinya, pasti stres. Jadi kita usahakan 1 atau 2 hari kita puasakan dulu agar ikan-ikannya tidak terganggu nanti kesehatannya. Nah, ini biar mereka puasakan dulu. Jadi seperti itu ya. Langkah pertama itu jangan dikasih pakan ikannya, dipuasakan. Yang kedua, perhatikan ikannya, kalau memang udah naik permukaan harus kita kasih aerasi di bagian airnya. Nah, saat udah bisa menyala baru kita kencengin aerasi ke kolamnya biar oksigennya masuk lagi dan terlarut lagi di dalam akuarium dan kolam kita. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih udah nonton video ini. Boleh di komen, boleh di like, dan boleh di share kalau bermanfaat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.